ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Wonosobo. Udah lama ya enggak sama Bu Tuti ya, lama enggak ketemu nih. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah online sekolah minggu kita. Sudah siap semuanya? Oke, kita akan menyanyi dulu, kita akan memuji Tuhan hari ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Halo saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, kita sudah bertemu, kita sudah berkumpul dalam anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami telah Tuhan pimpin dalam istirahat malam tadi, dan pagi ini boleh bangun dengan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini, hari ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Meskipun masih secara online, namun kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami sehingga kami dengan penuh sukacita memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan menyanyi lagi satu lagu baru. Nah, lagu baru ini kalian perhatikan, terus nanti kalian juga nyanyi ya. Karena lagu baru ini bagus sekali. Kita akan belajar tentang kasih. Nah, lagunya beda. Yuk kita dengarkan dan kalian ikut nyanyi ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang mengasihi. Dan Tuhan
sudah memberikan itu sebagai hukum yang utama. Kasih ya, mengasihi. Nah, cerita hari ini kita juga akan belajar tentang mengasihi. Ya, kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa sebentar lagi. Kalian siap-siap ya. Karena cerita ini akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang akan membawakan cerita dengan luar biasa. Kalian harus duduk manis, siapkan Alkitab, siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dewi hari ini. Nah, masih ingat enggak cerita sekolah minggu yang lalu yang diceritakan oleh Kakak Arum? Kalau Kakak Arum minggu yang lalu bercerita tentang Bapak Yakub dan kakaknya yaitu Bapak Esau. Hari ini Bu Dewi akan bercerita tentang Kakak Yusuf, yaitu anaknya Bapak Yakub. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau boleh memberikan kami kesehatan yang baik hari ini, memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu meskipun melalui online. Ya Bapak, tolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru kami. Berikan kami hati yang penuh dengan kegembiraan, sukacita, sehingga kami pun boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan hati yang gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yang lalu Kak Arum bercerita Bapak Yakub sudah berbaikan dengan Bapak Esau kakaknya. Kali ini Bu Dewi akan bercerita tentang anak-anak Bapak Yakub, yaitu salah satunya kakak Yusuf dan saudara-saudaranya. Bapak Yakub itu mempunyai 12 orang anak laki-laki. Ya. Kemudian 1 orang anak perempuan. Yang paling tua atau yang sulung itu namanya kakak Ruben. Yang paling bungsu anak laki-lakinya adalah kakak Benyamin. Yang akan Bu Dewi ceritakan hari ini, tokoh cerita hari ini adalah kakaknya kakak Benyamin, yaitu kakak Yusuf. Ada apa dengan kakak Yusuf? Begini, Bapak Yakub itu sayang sekali sama yang namanya kakak Yusuf. Sampai saudara-saudaranya yang lain merasa iri hati kepada kakak Yusuf. Karena apa? Karena Bapak Yakub lebih memperhatikan kakak Yusuf. Kemudian kakak Yusuf ini juga pernah bermimpi 2 kali. Mimpinya itu yang pertama adalah ada 11 ikat gandum yang sujud menyembah kepada gandum milik kakak Yusuf. Nah, itu bikin kakaknya, saudara-saudaranya yang lain marah sama kakak Yusuf. Masa Yusuf yang masih kecil itu, ya masih muda, mau menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya yang lebih tua ya. Biasanya kan yang jadi pemimpin itu yang sudah senior ya, yang sulung namanya kakak Ruben. Nah, itu saudara-saudaranya kakak Yusuf
jadi marah nih sama kakak Yusuf. Nah, mimpi yang kedua itu adalah ada 11 buah bintang, juga matahari dan bulan yang menyembah kepada bintangnya punya kakak Yusuf, ya. Nah, di situ kakak saudaranya kakak Yusuf ini jadi tambah marah sama kakak Yusuf. Tapi mereka masih menyimpan kemarahan itu di dalam hati, ya. Kemudian suatu saat, karena Bapak Yakub itu kan punya banyak ternak, ya, punya banyak kambing dan domba. Dan zaman dulu itu untuk memberi makan itu harus mencari padang rumput yang luas. Jadi digembalakan, berpindah-pindah. Tidak seperti peternakan kambing atau domba modern saat ini. Bisa dimasukkan dalam satu ruangan yang besar dan makanannya tinggal ditaruh di situ. Tinggal tidak usah mencari padang rumput untuk memberi makan bagi kambing domba. Kalau zaman dulu masih harus berpindah-pindah mencari padang rumput yang segar. Siapakah yang menggembalakan kambing dombanya Bapak Yakub? Tentu saja anak-anaknya yang sudah dewasa. Nah, karena kakak Yusuf ini dianggap belum dewasa dan sangat disayang oleh ayahnya, maka kakak Yusuf belum diberi tugas untuk mengembalakan kambing dombanya. Jadi kakak Yusuf dan Benyamin masih ada di rumah menemani ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Suatu saat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya Yusuf ini pergi mengembalakan ke daerah Hebron. Kalau zaman dulu itu kan belum ada HP. Nah, Bapak Yakub kangen nih sama anak-anaknya, pengen tahu kabarnya gimana. Kok nggak ada kabar lama, nggak ada kabar. Dan kalau mengembalakan kambing domba itu perginya nggak cuma sehari, ya, tapi bisa menginap berhari-hari, nanti pindah ke tempat lainnya. Kalau zaman dulu belum ada HP, nggak bisa pakai video call, ya. Kalau zaman sekarang kalian main ke tempat kakek atau nenek, ayah ibu kalian bisa video call kalian, ya, WA kalian lewat HP untuk mengetahui kabar kalian. Oleh karena itu, Bapak Yakub ingin mengetahui keadaan saudara-saudaranya kakak Yusuf ini. Dan kakak Yusuf diutus oleh Bapak Yakub untuk mencari tahu apakah saudara-saudaranya itu dalam keadaan yang sehat. Kebetulan waktu kakak Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya ini, kakak Yusuf itu memakai jubah yang baru diberikan oleh Bapak Yakub. Jubahnya ini sangat indah. Lah, ketika kakak Yusuf itu mencari saudara-saudaranya dan ketemu di mana mereka sedang bermalam atau mengembalakan kambing domba itu, kakak-kakaknya ini tahu, wah itu dari jauh, wah itu si tukang mimpi itu datang, ya. Waduh, nah itu kok pakai baju baru, bajunya indah sekali. Wah, ini awas nanti ya kalau ada kesempatan Yusuf akan kami kerjain, ya. Kemudian setelah Yusuf datang, kakak-kakaknya itu bukannya senang didatangi oleh Yusuf, tapi iri hati dari saudara-saudaranya Yusuf ini semakin besar, bencinya semakin besar, semakin dalam. Rasa iri hati kemudian jadi tidak suka, ya, karena iri jadi tidak suka, jadi pengen mencelakai Yusuf. Nah,
Yang lain itu saudara-saudaranya berembuk untuk mencelakai kakak Yusuf. Tapi si sulung yaitu Kak Ruben itu berkata, "Enggak setuju, jangan dicelakai. Nanti kita berdosa. Dimasukkan aja itu ke sumur tuh kan, di sana itu ada sumur yang kering tuh. Dimasukin situ aja. Enggak usah diapa-apain." Nah, kakak Ruben berkata demikian itu ada maksudnya. Nanti kalau saudara-saudaranya yang lain itu sedang istirahat atau tidur, nanti kakak Ruben akan menyelamatkan Yusuf, mengeluarkan dari sumur. Itu maksud kakak Ruben ya. Kemudian karena ada suatu keperluan, kakak Ruben pergi sebentar meninggalkan Yusuf yang sudah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian kakak Yehuda, adiknya kakak Ruben ini berpikir, waduh, ini nanti kalau Yusuf dimasukin ke dalam sumur, tidak ada yang nolong, waduh nanti gimana ini? Bagaimanapun jadi celaka ini ya Yusuf. Kemudian punya usul nih kakak Yehuda kepada saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya yang lain itu menyetujui. Usulnya apa? Kebetulan di situ ada sedang lewat rombongan pedagang dari Persia. Nah, Yusuf kita jual aja yuk. Kita jual aja, jangan dicelakai. Nanti kasihan bapak ya, bapak di rumah nanti nanya-nanyain Yusuf kalau ada apa-apa. Nah, kemudian dijualah Yusuf ke pedagang Persia itu untuk jadi budak. Budak itu apa toh? Anak-anak tahu enggak? Budak itu adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain tapi tidak mendapatkan upah, hanya mendapatkan makanan. Dan kalau yang punya ini yang membeli, si budak ini tidak suka, itu budaknya bisa dijual lagi ke orang lain. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah tidak ada seperti itu ya. Nah, itulah cerita Bu Dewi hari ini. Jadi karena iri hati, ada yang mau menjahati kakak Yusuf. Tetapi ada juga saudaranya yang masih berbaik hati, ya, takut akan Tuhan ya. Jadi mau menolong kakak Yusuf supaya tidak celaka, yaitu siapa tadi? Si sulung, kakak Ruben, dan adiknya yaitu kakak Yehuda. Nah, anak-anak juga bisa mencontoh kakak Ruben dan kakak Yehuda. Kalau ada teman kalian atau saudara kalian yang kemudian diejek atau dituduh melakukan sesuatu yang jahat padahal tidak melakukannya, ya misalnya ada yang hilang nih di kelas, kemudian ada karena mungkin anaknya ini anak orang tidak punya, kemudian dituduh, wah itu pasti diambil itu karena itu kan tidak punya. Kalian yang mengetahui hal yang benar bahwa yang dituduh itu tidak melakukan yang dituduhkan, ya, tidak melakukan yang jahat, kalian harus berani membela, ya, mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan hal yang benar supaya yang dituduh itu tidak kemudian mendapatkan hukuman atau dipersalahkan. Gitu ya anak-anak sekolah minggu harus berani mengatakan kebenaran, ya, taat pada firman Tuhan, membela yang benar. Oke, sampai ketemu ya, dadah. Anak-anak, kali ini ada tugas ya dari Bu Dewi.
Tugasnya yaitu kalian menyanyi lagu kasih seperti yang tadi dinyanyikan oleh Bu Tutina. Untuk musiknya nanti bisa Bu Dewi kirimkan lewat grup orang tua. Ya, nanti pakai musik supaya kalian lebih nyanyinya lebih enak. Kemudian di video dan rekamannya dikirimkan ke grup orang tua. Oh iya, untuk tugas bulan yang lalu, yang sudah mengerjakan yang kelas besar, itu nanti tolong difoto ya. Bu Dewi pengen tahu nih, berapa jumlah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kalian sebulan ini. Ya, difoto. Oke? Gitu aja tugas dari Bu Dewi, tolong dikerjakan ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Nah, sekarang waktunya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Ya, anak-anak semua memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, terus ditulisi sekolah minggu ya, terus dititipkan ke kantor gereja di tempat Bu Dewi atau Pak Ori. Oke ya, yuk kita akan nyanyi mengiringi persembahan kita. Mari kita berdoa menghantarkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami berdoa, kami mau menghantarkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkati sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita telah mendengarkan cerita tadi, terus sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Ada enggak kakak, adik, atau saudara kalian? Kalau ada, yuk kita ajak untuk menyanyi. Karena lagu ini lagu untuk mengikatkan persaudaraan dengan saudara kalian. Oke, yuk bersama-sama kita nyanyi. Ayo bangkit berdiri. Kita akan nyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah
ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah satu sama lain, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersama-sama memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, boleh berguna untuk hari depan kami. Kami semakin mencintai Tuhan, kami semakin mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan tuntun kami untuk kami melakukan kehidupan kami hari demi hari. Tuhan beri kesehatan kepada kami, Tuhan jauhkan kami dari segala yang sakit, segala sakit penyakit, dan biarlah Tuhan juga tilik teman-teman kami yang mungkin saat ini masih sakit, biarlah Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan. Yang kesusahan Tuhan boleh berikan penghiburan, dan yang saat ini kekurangan Tuhan, kiranya Tuhan beri kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan. Cuci tangannya enggak asal cuci ya, harus pakai sabun. Terus jaga jarak, enggak boleh ngumpul-ngumpul. Terus selalu pakai masker ya. Maskernya ini didobel ya, kalau keluar ya maskernya 2 nih, didobel ya. Nah, terus kita akan ketemu lagi di sekolah minggu GKI Wonosobo, masih online ya, di minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.